kita minta beberapa orang untuk memberikan masukan. Sambil saya lihat tadi di pertanyaan di chatting belum begitu ada yang khusus untuk para narasumber. Tapi kalau ada silakan ditulis di chatting, atau kalau memang ingin nanti menyampaikan, silakan raise hand ya, masuk di partisipan, kasih kode raise hand, nanti kami panggil. Untuk sementara dulu kami panggil dulu yang pertama Profesor Ismet Fanani, senior kita yang lama malam melintang di Australia, dan beliau juga adalah ahli bahasa, tapi juga bagaimana komunitas internasional dan hidup dalam pluralitas ini juga salah satu konsep beliau. Silakan Pak Profesor Ismet. Terima kasih Prof. Asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, memang tidak habis-habisnya bidang kehidupan kita yang yang dibantu oleh Prof. Asli, fasilitasi untuk berpikir lebih jauh untuk ke depan dan sebagainya. Nah, perlu saya garis bawahi, saya mohon maaf ini, saya bukan orang politik, seperti tadi dikatakan oleh Prof. Asli juga, akan tetapi kita semua tentu peduli. Nah, pembicaraan hari ini itu saya mengingatkan ke satu hal yang berujung, dan ujungnya itu nanti dalam bentuk pertanyaan sebenarnya kepada untuk semua nanti. Tapi yang mengingatkan saya itu begini, waktu saya dulu di Cornell University, pada akhir tahun 70-an sampai awal tahun 80-an, itu pada satu ketika Profesor George Cahin almarhum, dalam satu pertemuan kami dengan orang Indonesia dengan beliau itu, bertanya kepada saya, dan saya mengaku tidak tahu jawabannya. Pertanyaannya begini, Ismet, kata almarhum Prof. Cahin, kenapa Muhammad Hatta lahir di Minangkabau? Mengapa Syahrir lahir di Minangkabau? Mengapa Minangkabau begitu banyak berkontribusi di dalam pemikiran-pemikiran untuk mendirikan negara Indonesia itu sendiri? Nah, terus terang saja itu pertanyaan yang saya tidak bisa menjawabnya dengan dengan signifikan, akan tetapi itu selalu berdengung di pikiran saya. Nah, pada malam ini Bapak Ibu sekalian, khususnya narasumber yang sangat saya hormati seperti Prof. Emil Salim, Profesor Dieter Ramli, dan lain-lain itu yang saya sangat hormati itu, bagi saya terpikirkan begini, Bapak dan Ibu sekalian, kalau kita melihat dari 3 dari 4 serangkai yang dinobatkan oleh Tempo sebagai pemikir-pemikir utama yang membuat landasan Indonesia itu, 3 orang Minang. Tapi pertanyaan saya begini Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat ujung karir tokoh-tokoh kita ini, Muhammad Hatta terpaksa mengundurkan diri, Syahrir masuk penjara dan meninggal di Swiss dalam status tahanan, Tan Malaka ditembak mati. Nah, pertanyaan saya ini kenyataan yang terjadi kepada 3 dari 4 pendiri yang orang Minang dari awal. Pertanyaannya, pelajaran apakah kira-kira yang bisa kita petik untuk masa depan dari akhir yang dialami oleh 3 tokoh yang begitu besar kontribusinya itu untuk membentuk politisi-politisi masa datang. Masa lalu yang 3 itu, akhir darinya itu, apa ya maknanya itu? Bagaimana supaya tokoh-tokoh Minang masa depan yang memberikan kontribusi besar terhadap Indonesia nanti, kita tetap akan, menurut saya, kita akan tetap menjalani masa-masa transformatif dalam sejarah Republik untuk masa depan. Nah, dalam berkecimpung di bidang itu, seperti tokoh 3 itu di dalam mendirikan Republik, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak hanya sebagai kontributor dalam pemikiran, tetapi nanti bila itu dilaksanakan, supaya kita tidak mengalami nasib karirnya, maksud saya, karirnya seperti yang terjadi itu. Nah, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada ketiga orang itu, ketiga tokoh besar kita itu, saya pikir kalau kita ingin melihat masa lalu, semuanya harus kita lihat
ada pelajaran di situ menurut saya pasti untuk masa datang. Mudah-mudahan nanti pada penutupan yang dibilang oleh Prof. Hasli itu, kalau pertanyaan saya itu dianggap penting, saya ingin tahu sebenarnya apa maknanya bagi kita untuk menuju ke depan. Nah, kira-kira itu yang terpikirkan oleh saya, Prof. Hasli. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Makasih Pak Ismet. Nanti ini para penanggap kan para narasumber kita minta lagi bergiliran 3 menit ya maksimal.